Itu, ini kan evapot nih. Ada ini semua di copy. Terus anak peta, pasutan, los bakunif. Ini yang udah sesuai sama yang waktu itu. Pokoknya yang acara 2 ACC itu di copy ke yang barunya di sini di acara 6. Nah, kan kemarin kita udah ngelasin yang produktif kan? Produktif ya, pokoknya produktif itu nanti di copy terus ditaruh di sini. Nanti jenis tebangannya masih kosong, di A2, karena kita mau yang tebangan produktif dulu. Terus anak peta, luas menif, KH 2025 ya berarti ya? 5 nggak sih yang salah? RPH, PKPH, jenis tanam, tahun tanam, bonita normalisasi, KBD, DKN, stok, umur, dan lain-lainnya. Pokoknya ini di copy sampai FK. FK-nya ini pakai yang 2 angka NIF paling belakang kalau nggak salah. Itu sama aja pakainya. Terus kita bakal ngitung VST. VST rumusnya apa deh ingat? VST rumusnya apa deh ingat? Iya, gimana? Iya, gimana? KBD. Mana KBD dikali FK sama ayo sama yang benar VST loh. ST itu interpolasi kan buat interpolasi nanti kan di sini jadi saran dari kami itu kalian urutin kelas hutannya dari kelas hutan KU1 sampai KU terakhir yang paling besar teman-teman punya biar gampang. Ada. Oke, kayak gitu ya diurutin. Nanti habis itu VST-nya tinggal diinterpolasi pakai biasa interpolasinya sesuai bonita sama umur. Misal ini umurnya 5 tahun, berarti VST-nya di sini. Itu terus sampai produktif semuanya. Oke? Terus ini buat volume per HA. Ada yang tahu rumusnya volume per HA? Volume per HA. Gimana? Betul. Kita kali KBD normalisasi di sini sama kelihatan nggak sih ini? Kelihatan nggak? Nggak ya? Itu perkaliannya KBD normalisasi dikali sama apa? KBD FK sama VST. Oke. Tuh terus sampai bawah di-drag aja. Terus volume total itu volume per HA dikali sama luas petanya yang di depan, luas baku plus NIF. Oke, dah terus di-drag aja. Nah, ini semua pokoknya sampai bawah diinterpolasi volume per HA sama volume total. Nah, lanjut kita ke yang tidak produktif. Kemarin kita cuma mulai yang produktif kan. Yang tidak produktif ini di copy aja. Namanya bentuk tebangan B1. Ada yang tahu bentuk tebangan B1 itu tebangan apa? Ayo. Iya. Oke, namanya tebangan apa? Ayo. Tebangan? Apa? Oh, bukan pemeliharaan. Dikit lagi. Tebangan? Kan ada B1, ada D, ya kan, ada C. Tebangan penghabisan. Kan ya, oke, nanti kita lihat di sini. Itu di copy aja dari anak peta, luas baku. Ini luas bakunya. Ya pokoknya ini di copy kelas hutan, BKPH, KPH, tahun tanam, bonita, KBD, DKN, semuanya pokoknya di copy.
Terus kita lanjut ke BTHSD. Nah, ini dari acara sebelumnya yang kemarin dibuat itu, pakai yang instruksi 74. Itu copy aja, masuk ke sheet baru. Kan nanti kita punya etat luas ya, sama etat tebangannya. Nah, ini nih. Kelihatan. Nah, kan ini secara nggak langsung kan berarti jatah kita nebang segini kan. Ini kita pakai buat kita nyusun tebangan A2 sama B1-nya. Terus setelah di copy kita masuk ke tebangan A2. Di sini di copy lagi sama dengan aja deh biar enak. Nanti disama dengan aja sama yang di produktif yang di sini, yang ini tadi. Itu sama jenis tebangan, anak peta, luas baku plus NIF, kelas hutan, RP, komunitas, seterusnya. Ini kan juga VST udah dihitung tadi kan, sampai volume total yang udah dihitung. Terus, nah sebenarnya di acara ini itu gimana ya? Subjektif, jadi sesuai teman-teman masing-masing, jadi nggak bisa nyamain sama lain karena kita bakalan nyusun bentuk tebangan yang sesuai sama etatnya masing-masing. Misal nih, nah ini kan di sini itu seni kehutanannya itu ada. Gimana caranya biar data teman-teman itu sesuai sama yang ini? Mana tadi? Ada ininya kan? Yang minimal maksimalnya koreksinya berapa nih? Kalau kemarin kan etat terlalu fluktuatif, volumenya maksimal 200 meter kubik sama luas kumulatifnya kurang lebih 10 hektar. Nah, ini berarti teman-teman tuh harus nyesuaiin itu. Nggak boleh terlalu jauh sama nggak boleh terlalu kedikitan. Kayak gitu. Terus di sini sebenarnya ini nggak ada. Jadi ini kasih cara yang gimana ya? Ya memudahkan lah ya semoga ya. Sini ada masukin etat luas sama etat volume teman-teman. Habis itu kita hitung etat luas tahun. Pakai kita kan buatnya per jangka ya. Satu jangka berapa tahun? 10 tahun. Jadi kita bakal buat rencana tebangan dalam 10 tahun. Oke, sampai paham ya? Sedangkan kita punya etat luas sebanyak segini dari BTHSD. Jadi kita harus berapa sih minimal per tahun kita harus nebang. Kayak gitu. Oke, sampai sini paham? Nah, itu tinggal kita bagi sama 10 karena kita jangkanya 10 tahun. Volumenya juga dibagi 10. Nah, kayak gini. Harusnya kan berarti kita nggak boleh terlalu besar dari 30. Tadi batasnya berapa ya? Batasnya luas itu kan lihat mana ya? Nih, volume kan kurang lebih 200 meter kubik, luasnya 10 hektar. Jadi kita nggak boleh terlalu jauh dari situ. Gimana cara biar lebih gampang? Caranya, ini teman-teman bisa buat gimana ya? Pembanding antara etat luas, etat volumenya. Pakai ini rumusnya. Jadi kita bakal nyari berapa per tahunnya, kita kira-kira harus habis berapa, itu dengan etat luas per tahun dibagi etat volume per tahun dikali 100. Oke, terus jadi di sini ini tuh batasnya teman-teman tiap tahun harus kurang lebih segini. Tapi dalam persen. Kenapa dalam persen? Soalnya di sini kan kita harus nentuin ini tebangan tahun pertama itu petanya peta berapa aja kan? Kita nggak tahu kan? Padahal kita harus ngurutin volume sama luas. Gimana coba? Harus dua variabel, tapi nggak boleh dari 300 meter kubik, nggak boleh lebih dari 10 hektar. Jadi kita buat persentase. Persentasenya itu dari apa? Persentase dari luas yang ini, luas per petanya dibagi sama volume total. Tuh udah dibuat. Kan nanti ini di drag aja ke bawah. Kan nanti dapetnya segini ya nih. Ini kayaknya terlalu banyak ya.
Dua angka belakang koma aja boleh sih guys, biar lebih gampang. Ini terus gimana caranya kita mau nentuin dia ditebang di tahun berapa? Itu dilihat dari persennya ini dibanding sama persen yang di sini yang kita hitung tadi per tahunnya. Jadi kita nggak boleh lebih dari 1,92. Nah, biar gampang, kita kan ada satu jangka 10 tahun. Dibuat tabel bantu kayak gini, tahun pertama sampai 10, luasnya berapa, volumenya berapa. Nah, itu nanti kita buat rumus ini. Sum if tahun tebangnya, itu kalau misalnya tahun pertama, maka dia volumenya berapa di bagian sininya. Tuh. Itu untuk tahun pertama, tahun kedua nanti dibuat yang tahun keduanya berapa, tapi sum if-nya sampai bawah nggak apa-apa nih, sampai data teman-teman sampai di mana tuh di save aja. Buat tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, oke gitu. Ini buat luas ya. Kalau luas berarti luas dulu, baru volume. Paham? Nih, lihatnya di sini nih. Kan ini biru nih, berarti luas dulu. Tahun tebang dulu, sorry, tahun tebang dulu. Terus itu tebangan tahun keberapa? Tahun pertama. Baru luasnya berapa? Ini sampai bawah. Jadi kayak kita tuh ngitung kira-kira yang mana sih? Kayak gitu. Oke, terus ini dilanjutin terus sampai tahun ke-10 nanti juga. Ya berarti 10 ya, tapi tetap sama. Terus untuk volume itu nanti pakainya yang volume bawahnya. Jadi sum if tahun tebang, tahun penebangan keberapa, baru volume totalnya semuanya. Kayak gitu. Misal ya, ini aku contohin ya. Misal, ini kan tahun tebang. Ini ya masuk, aku mau masukin peta ini buat jadi. Kalau segini kelihatan nggak? Apa mending setadi? Excelnya. Tadi. Nah, misalnya ini ya. Ini kan tahun tebang misalnya. Kan aku yang pertama pokoknya MR ya. Urutan tebangnya tetap nyesuaiin sama prioritas yang ini tadi loh guys. Yang mana coba prioritas tebangan. Nah ini, upayakan mulai dari MR, MT, KU tua sampai KU muda. Kalau misalnya teman-teman punya MT itu didahuluin, kalau punya MR didahuluin, KU-nya dari KU 9, KU 8, KU 7, pokoknya disesuaikan sama datanya teman-teman. Karena di sini aku paling tua itu MR, jadi aku MR masukin pertama, baru KU 7, KU 6, KU 8, 7, 6 selanjutnya. Terus ini dicek RPH-nya, tapi sebenarnya RPH ya nggak ya? Ngecek RPH nggak? Sebenarnya harusnya nyesuaiin RPH. Karena kan kalau misalnya kita nebang dari syaratnya ini, efisiensi penggunaan jalan kan. Otomatis gimana? Kalau misalnya kita tebang, misalnya kita mau nebang satu jangka. Kalau misalnya berjauhan, kira-kira efisien nggak jalannya? Uangnya bakal lebih banyak apa lebih dikit? Lebih banyak karena kita butuh jalan baru kan. Sebenarnya peta itu juga gimana ya, kayak mempengaruhi gitulah sama ininya, cuman ya yang penting KU dulu lah, yang dulu. Tapi kalau misalnya udah bisa nyesuaiin petanya malah lebih bagus. Nah ini misalnya aku isi satu gitu ya, tahun tebangnya ini aku satu tuh, oh belum hitam. Ini satu, dia bakalan volumenya 101. Sedangkan di sini kita etat volumenya cuma segini. Nanti misalnya kita nambah lagi berarti udah mepet ya. Nah, gimana caranya biar gampang? Itu kita buat bantu lagi. Ini pakai yang persentase. Nih, rumusnya. Wah, apa sih? Sama ini si R4 luas dibagi sama volume dikali 100.
Ini biar kita bantu aja sih. Nah, di sini kan gede banget ya, 4%. Sedangkan kita di sini butuhnya 1,9. Ya udah, berarti kita misal kita buatnya carinya yang 0, misal 1. Tuh kan 0,9. Habis itu kita isi lagi yang pakai 1. 1 koma. Masih banyak kan? Ya masih segini lah. Nah, nanti itu teman-teman urutin. Kalau bisa cari yang petaknya tua-tua itu ya. Buat disesuaiin. Kayak gitu. Misalnya aku kasih contoh. Dia bakalan kalau misalnya udah dimasukin rumusnya langsung nyesuaiin kok nanti. Nah, misalnya yang aku punya di sini segini. Jadi bisa dilihat setelah aku isi tahun tebangnya sesuai sama etatnya di sini. Aku nggak akan dapat yang lebih terlalu jauh sama yang kita cari yang awal tadi itu. Itu fungsinya kita pakai sum if, gitu ya. Biar lebih gampang. Nah, kalau udah kan nanti kita udah diurutin nih tahun tebangnya. Tahun tebang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misal ya. Ini jangka pertama. Nah, nanti kita bisa isi di sini buat ngitung selisih yang ini nih, hasil dari tabel rekapitulasi tebangan A2. Itu isinya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini disama dengan aja. Misalnya ini etat aktual. Itu dibuat sama etat aktual yang ada di sini. Yang kita cari tadi di sum if. Gitu ya. Lanjut semuanya kayak gitu. 2 tahun teman kedua, ketiga sampai 10 udah dapat. Nanti etat volumenya berarti sebelahnya yang ini. Kan udah enak kan jadinya kan, nggak usah ini lagi. Udah terus lanjut baru kita bandingin sama etat yang kita punya di instruksi 4 sebelumnya yang di BTHSD yang di sini. Kan kita misal punya etat mana ya? Nih, etatnya segini kan, etat luasnya sama etat volumenya harusnya ada kan. Itu nanti kita bakal bandingin sama yang aku punya di sini. Etat luasnya di sini 129 yang per tahun, 29,91, volumenya yang per tahun 67,66. Selisihnya tinggal dikurangi aja. Etat aktual dikurangi sama etat 74. Buat kita lihat dia overestimate atau underestimate. Dah, semuanya di volume juga di kurangin yang di aktual sama di 74. Barulah kita bisa nentuin dia bakal overestimate atau underestimate. Nah, misalnya luas ini kalau misalnya dia positif, berarti dia over. Kalau dia negatif dia underestimate. Oke. Volume juga sama ya kayak gitu ya. Gitu. Bingung nggak? Salah ya. Itu pokoknya nanti rumusnya ikutin aja. Intinya kalian sesuai seni kalian. Gimana kalian nemuin seninya itu ya. Nah, ini seni kehutanan tuh ini spesial. Emang coba main ini lama guys. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar. Yang penting kalau di sini berarti yang penting ini nggak lebih besar terlalu jauh dari yang ini. Gitu ya. Terus nanti akhirnya kan kalau itu udah bisa dilihat nih. Jadi selisihnya di sini dia itu harusnya nggak melebihi yang syaratnya ini. Selisihnya sih syaratnya gimana ya? Ini volume kumulatifnya itu nggak kurang lebih 200 meter kubik sama luas kumulatifnya kurang lebih 10 hektar. Harusnya datanya itu nih kan nggak ada yang lebih dari 10 hektar kan, yang ini kurang lebih 10 hektar, ya ini berapa tadi 300 ya? 200 ya? Ya, kan nggak ada yang 200 kan? Ya, itu lebih memudahkan ya. Tapi kalau teman-teman punya cara sendiri yang ternyata lebih efektif juga nggak apa-apa sih. Atau nemu kan? Nah, nanti bawahnya dijumlah aja semuanya di sum biasa.
Oke. Nanti selisihnya di sum tetepan. Ini juga di sum. Terus ininya tetap di cek dia minus apa plus. Jadi under atau over kayak gitu. Oke. Sampai A2 ada yang bingung? Apa bingung banget? Gimana? Iya, sama kayak acara-acara sebelumnya. Oh, acara 3 ya deh. Tetap pakai acara 3 deh. Ya, acara 3 depan. Soalnya kalau itu kan cuma uji JWP kan. Dan kita ngitung etat semuanya. Ada lagi yang mau tanya? Kok cepet? Ya, lanjutin. Oke, udah nih, nggak ada nih beneran. Terus lanjut ya, belum selesai. Ada, ini buat gampangin aja sih. Jadi semua yang ada di tebangan A2 ini, kalau misalnya kan paling nanti ini harusnya nggak seurut ini kan. Ya teman-teman pasti belencah kan. Ya kan? Terus ini buat ini aja, ngerapiin aja. Nih, jadi tahun tebangnya tuh dibuat perwarna biar bagus. Biar bagus. Indah kan? Biar gampang aja. Biar gampang, biar gampang, biar gampang. Terus, nah saranku teman-teman bagian ID ini tetap di copy. Setiap teman-teman ngopi semua data yang ada tebangan A2, tebangan B1, pokoknya ID-nya tetap dimasukin ya. Soalnya ini buat mempermudah kita buat peta nanti. Itu. Oke. Lanjut. Tebangan B1. Oke. Tebangan B1 ini kan yang tidak produktif. Jadi kita nggak punya etat volume. Kita pakai etat luas. Yang pakai ATP mandor. Nah, pas ATP ini pakai yang acara sebelumnya juga. Saya di sini segini ya. Ini disama dengan aja dari BTHSD yang dari kopi tadi. Etatnya di sini. Nih, ini disama dengan aja. Terus kita bakal sama sih prinsip pengerjaannya. Kita enaknya kan pakai persen-persen tadi. Nah, di sini nih buat tabel bantu karena kita cuma nyari satu luas, itu satu tabel aja. Pakai sum if tahun berapa semuanya, terus di tahun keberapa ini boleh disama dengan ini boleh satu gitu. Terus sama luasnya di blok aja semuanya. Udah gitu sesuaikan sampai tahun ke-10 berarti jangka pertama. Misal nih. Kan kita udah pakai rumus. Kan masih 0 nih. Sama nantinya kalau udah dipencet 1 gitu. Nah, dia kan bakal keluar. Bakal keluar di sini. Ini nanti disesuaikan. Nutupin ya. Nah, ini bakal disesuaikan sama yang udah kita cari di sini. ATP per tahunnya. Ini misal. Prinsipnya sama sih guys. Gitu. Jadi dia nggak boleh lebih dari terlalu jauh dari 46. Oke. Sampai sini udah paham lah ya, sama-sama mirip-mirip. Cuma ini luas, kalau ini ada volume, makanya kita buatnya 2. Kalau luas kita sesuaiin aja sama ATP per tahunnya. Lanjut, itu kan nanti ada hasil yang ini kan, tabel rekapitulasi B1. Nah, ini pakein aja. Terus kita sama denganin sama yang di sini, luas yang ada di tahun pertama, luas ada di tahun kedua, lanjut sampai 10. Di sini aku karena sampai jangka pertama, terus luas ATP-nya ini pakai disama dengan aja sama luas ATP yang ada di sini. Ini kenapa disama ini? Nah, terus selisihnya sama, kasihan. Kita kurangin antara luas aktual sama luas ATP, baru kita bisa nentuin dia underestimate atau overestimate.
Kalau misalnya minus ya under, kalau dia positif berarti dia over. Ininya sama, kayak gitu. Oke, nah ini buat tabel bantunya, karena apa ya? Karena biarkan nanti ini RPH, ini petanya, ini ini luasnya, ini RPH sama ini tahun tebang. Jadi biar kelihatan kayak yang ini tadi loh, A2 kopi. Cuma lebih sedikit kan. Jadi kita buatnya kecil aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibuat sendiri kayak gini juga nggak apa-apa sih. Oke. Dah, sampai sini yang bingung? Benar. Tadi tak tanya satu-satu bingung. Dah ya, kita lanjut dulu ya. Nah, lanjut. Di sini kan kita bakal nyari belangko PK10 atau RTWT. Ada yang tahu PK10 itu buat apa? Naik keaktifan deh kali ini. Siapa yo? Belangko PK10. Iya, Bu. Itu dikhususkan buat apa? Yang bisa jawab? Iya, gimana? RTWT-nya nggak ingat, tapi penyusunan RTWT. Oke, ada yang bisa bantu RTWT itu apa? Oke, namanya siapa? Barano Hana. Kean sama siapa? Nona. Ya itu. Nama lengkapnya siapa? Barano Hana. Oke. Jadi simplinya PK10 itu belangko penerbangan. Tebangannya kita bakal kayak gimana di tahun itu. Nah, itulah kita sesuaikan. Tinggal makin sih kalau ini tinggal disama dengan formatnya sama yang ada di sini. Kan ya itulah ya. Ini ada tahun keberapa, tebangan yang keberapa, anak peta, luas hektar, luas hutan, bonitas, KBD, DKN. Nah, ini kan udah ada volume per HA total. Nah, tahunnya ini kan sampai habis ya, BTHSI teman-teman tuh sampai habis ya, ini nanti ngitungnya. Jadi nanti dia bakal berundak gitu. Nah, sampai tahun ke berarti berapa kalau KU 9 tuh 9, 8. ya 8 sampai 80. ya pokoknya sesuaikan sama KU-nya masing-masing. 80 sampai 90 ya. Itu. Nah, karena di sini aku punyanya sampai berapa nih? 10 di sini. Itu kan kalau PK10 itu tebangannya waktunya kapan? Kalian tahu? Waktu PK10 disusun. Nah, ada kan tadi? Ada nggak sih, Le? Dijelasin kan ada. Iya, itu berarti tahun keberapa penyusunannya? Ya ada ET. Nah, itu yang PK10 yang mana? Iya, maksudnya ET berapa? ET plus 1 sama ET plus 0. Kayaknya. Di sini nggak sih? Nah, nih. Ada di sini. Jadi semuanya di A1 A1 A2B1 itu dimasukin semua dalam tebangan kan. Tebangannya itu di sini karena kita bakal nebang semuanya, otomatis maksudnya ET 0. ET 0 ya. Di sini yang kalau PK10 diawali sama A2 baru B1. Karena B1 kan tebang penghabisan. Jadi yang tidak produktifnya di bawah, baru yang produktif dulu. Kita MR, aku di sini punya, aku prioritaskan MR, KU 9, KU 8, 7, pokoknya sesuai sama data yang teman-teman buat di sini. Nah, ini biar gampangnya kayak gitu, taruhnya di copy. Jadi sama dengan aja TK 10 ini
Itu kan berarti kan ET0 ya. ET0 itu kan berarti misalnya ini 2023, berarti kita tahun 2024, berarti aku ini 24 kayak gitu ya. 2025, 2026 itu tahun kedua, tahun ketiga, pokoknya lanjut terus sampai dibikin kayak tangga kayak gini nanti hasilnya. Nah, kayak gini. Itu sama dengan aja. Baru di ujung ini kita sum semuanya. Kita sum totalnya buat luas, terus kita sum juga di sini buat volume. Baru ini total semuanya yang kita tebang dari A2 dalam satu jangka. Ini dalam volumenya berapa total semuanya. Gitu. Oke. Udah sih kalau PK10 itu ada yang mau ditanyain dulu nggak PK10? Ini kekecilan nggak? Ya kan di zoomnya bisa di zoom kan. Nah itu pokoknya A2 dulu baru B1 ya kalau PK10 ya. Lanjut kita PK11. Ada yang tahu PK11 itu buat apa? Ada, yuk naik plus. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Gede angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan aku yang nunjuk. Ada terusan. Waktunya kapan? ET-men 2. Dia terus yang jawab, yang lain ya jawab. Teman-teman udah ajakin jawab tuh. ET2 ya, ET-men 2 ya. Sebelumnya terusan tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Terusan kamu yang lain. Siapa ya? Dewan. Terusan tuh apa, Dew? Terusan. Apa? Matiin kayu dari akar. Kenapa dimatiin? Terus kalau kayunya kering? Mempengaruhi pas penerbangan. Ya bener, yang keras ngomongnya nggak apa-apa. Jadi kalau kita teras itu dia diangkutnya bakalan lebih mudah. Makanya kita teras dulu dan itu cuma buat tebangan A2 yang produktif aja. Jadi B1 di sini nggak masuk. Nah, ini sama kayak tadi, masukin aja tuh semuanya sampai satu jangka. Nanti dia bakalan pun gini, tapi ini nggak lengkap sih ya udah. Sama modelnya, jadi dia ET2 misalnya 2024 kan tadi contohnya, ET2-nya kan berarti 2002. Ya udah berarti aku dari 2022. Kalau misalnya kalian 2025, berarti PK11 mulai dari tahun 23. Ya benar, 23. Gitu ya. Sama sih ini disam aja buat jumlah luasnya, disam juga buat volumenya. Nggak kelihatan ini masih. Terus ini buat sum semuanya. Karena ini kan sampai bawah. Karena ini kan kita pakai A2 doang ya. Jadi semuanya itu dijadiin satu aja ya di pojok sini. Jadi disam aja. Oke. Sampai PK11 ada yang ditanyain dulu? Pusing. Ya. Nanti biar tambah pusing kita lanjut dulu. Lanjut PK20 atau enggak. Kalau ada yang tahu nanti pasti siapa ya? Itu yang paling pojok siapa? Yang mana? Yang pojok kiri. Oh, Enggak tahu. cowok yang pojok kiri belakang siapa? Namanya siapa? Adityas. Adityas PK20 itu buat apa? PK apa, Wes? Apa? Gak kelihatan. Gimana? Ya, penanaman ya. Oke, waktunya pembuatannya kapan? Itu Wahyu bukan sih itu paling belakang. Siapa namanya? Ada Enggak, bukan. Nah, coba tapi aku lupa ya. Kamu. Siapa namanya? Ditandain ya tadi. Sudah, Adityas.
Hakim. Bukan, Faiz sebelahnya kamu. Siapa namanya? Wahyu. Wahyu. Pembuatannya tahun berapa, Wahyu? Hah? Udah 23. ET berapa? PK20 ET berapa? Iya, PK20. Iya. ET-nya dulu. Dia pembuatannya Hamin nggak tuh? Tahun min berapa? Hah? Berapa? PK20. Pembuatannya itu min berapa? ET min apa ET plus? Udah tahu? Min apa plus? Min 2 yang apa? Nih, baca ya. Kamu baca ya, baca teman-temannya ya, biar dengar yang belakang ya. Mana ya? PK 20. Yang mana nih PK 20? 5. Enggak tahu ya sama. Oh iya nih. Nih, baca. Kelihatan nggak? Cek. Kelihatan nggak? Dibacain. Pada ET yang 1. Terus. Maksudnya gimana? Iya, ngerti. Jangan Wahyu udah. Oh ya. Oh, yang depan mah dengerin. Siapa tadi bilang kata siapa? Cewek deh. Nah, itu tuh yang nunduk tuh. Kerudung cok. Yang pakai pasmina. Ya. Kok kamu tahu aja? Enggak tahu, cuma tahu aja. Ini maksudnya. Kenapa A2 ET plus 1 B1 ET plus 0? Siapa tadi namanya? Belum kenalan. Siapa namanya? Mbak kerudung coklat. Kakak kerudung coklat. Siapa tadi yang jawab siapa? Wahyu. Ini apa maksudnya A2 ditanami pada ET plus 1, B1 ditanami pada ET plus 0. Siapa tadi namanya belum kenalan? Belum. Kenalan dulu dong. Siapa namanya tadi? Tadi belum lagi. Siapa namanya? Wahyu lagi. Siapa namanya itu? Caca. Mariska. Mariska menari di atas. Gimana Mariska? Wahyu.